Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dinia Putri dari kelas 2D FAI. Baik, langsung saja di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Fikih Muamalah. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan apa saja rukun akad dan macam-macam akad serta berikan contohnya. Nah, jawabannya yaitu rukun akad adalah unsur yang mutlak harus ada dalam suatu hal, peristiwa atau tindakan. Rukun menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan hukum tertentu. Suatu akad akan menjadi sah jika akad tersebut memenuhi rukun-rukun akad. Adapun rukun-rukun akad itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu akid. Akid ini adalah orang yang berakad. Yang kedua, adanya ma'qud alaih, yaitu benda-benda yang diakadkan. Benda yang diakadkan seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam hibah atau pemberian, dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang, dalam akad kafalah. Yang ketiga yaitu maudhu al-aqd, yaitu adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbeda pula tujuan pokok akad. Nah, dari segi kebahasan hukumnya, akad ini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama yaitu akad shahih. Akad shahih ini adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat maksud dari asalnya yaitu rukun akad, yakni ijab dan qabul. Para pihak yang melakukan akad dan objeknya, sedangkan maksud dari sifatnya yaitu hal-hal yang tidak termasuk rukun dan objek seperti syarat. Akad shahih ini, objek seperti syarat. Lalu akad shahih ini dibagi menjadi dua, yaitu akad nafis. Akad nafis ini adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya. Contohnya yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang balik, berakal, dan cerdas. Yang kedua yaitu akad mauquf. Akad mauquf ialah akad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya maupun syarat kebahasaannya. Namun, akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan. Contohnya yaitu akad yang dilakukan oleh anak yang mumayyiz. Yang kedua yaitu macam-macam akad yang kedua yaitu akad tidak shahih. Akad tidak shahih ini ialah suatu akad yang salah satu unsur yang pokok atau syaratnya telah rusak atau tidak terpenuhi. Contohnya akad jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur, jual beli binatang haram, dan jual beli minuman-minuman keras. Dari aspek hukumnya, akad ini tidak menimbulkan akibat hukum, yakni tidak adanya hak dan kewajiban yang harus terpenuhi oleh para pihak yang berakad. Akad tidak shahih ini pula terbagi atas dua bagian, yaitu yang pertama, akad batil, yaitu menurut Hanafiyah yaitu suatu akad yang rusak atau tidak terpenuhi rukunnya atau objeknya, atau akad yang tidak disyariatkan dengan asalnya dan tidak pula sifatnya. Maksudnya itu adalah akad tersebut itu tidak memenuhi sama sekali rukun, objek, dan syarat akad. Contohnya yaitu akad jual beli orang gila, jual beli binatang haram, jual beli minuman keras, dan jual beli ikan yang masih ada di dalam laut. Yang kedua yaitu dari akad tidak shahih ini adanya akad fasid. Akad fasid adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Contohnya yaitu menjual rumah yang tidak jelas tipenya. Lanjut lagi, pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan macam-macam riba beserta dengan contohnya. Nah, pada dasarnya riba ialah sejumlah uang atau nilai yang dituntut atas uang pokok yang dipinjamkan. Riba ini tidak hanya terdiri dari satu macam, melainkan bermacam-macam, yang disesuaikan dengan sifat dan tujuan transaksinya.
Umumnya terjadi karena ada tambahan dalam pertukaran, baik karena penundaan atau barang serupa. Secara garis besarnya, riba dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu riba yang berkaitan dengan utang piutang dan riba yang berhubungan dengan jual beli. Yang pertama yaitu riba qard. Riba qard ini adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang atau muqtarid. Riba qard atau riba dalam utang piutang sebenarnya dapat digolongkan dalam riba nasi'ah. Riba semacam ini dapat dicontohkan dengan misalnya yaitu meminjamkan uang sebesar 200.000 lalu diisyaratkan untuk memberikan keuntungan ketika pengembalian. Dalam kitab Al-Mughni, Ibnu Qudamah mengatakan, para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan utang mensyaratkan kepada orang yang berhutang agar memberi tambahan atau hadiah, lalu dia pun memenuhi persyaratan tadi, maka pengambilan tambahan tersebut adalah disebutnya yaitu dengan riba. Yang kedua yaitu riba jahiliyah. Riba jahiliyah ialah utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam ini tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan. Contohnya, riba jahiliyah ialah peminjaman uang misalnya sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan waktu pengembalian 6 bulan. Jika tidak dapat membayarkan secara tepat waktu, maka akan ada tambahan utang dari total peminjaman tersebut. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana dengan jual beli online? Dalam jual beli online, ini tidak ada zigot dan barang tidak terlihat nyata. Dan ini bertentangan dengan syarat jual beli. Sah atau tidak jual beli online itu? Jika sah, sertakan penjelasannya. Nah, jual beli online ialah suatu jual beli melalui jaringan internet atau dalam media sosial yang dijalankan secara efisien dan masif melalui jaringan internet. Jual beli ini memudahkan proses transaksi pihak penjual dengan pembeli. Penjual tak perlu bertatap muka dengan pembeli. Tidak ada proses menyaksikan langsung barang yang dijual, serta pembayaran yang dilakukannya pun melalui pihak ketiga. Meski sekilas dirasa serba abu-abu dari kacamata rukun dan syarat jual beli yang ada, jual beli online di seluruh dunia terus berkembang pesat dan semakin bervariasi, baik dari sistem transaksi maupun jenis barang yang dijualnya. Jual beli online ini yang tidak mendukung transaksi fisik cenderung tidak bisa diterima, salah satunya yaitu karena tidak mengakhirkan pembayaran. Maksudnya itu, meskipun aplikasi berstatus menerima dalam notifikasi pembelian, namun uangnya hadir belakangan, tidak dilihatnya langsung. Jadi materi itu kayak barang jualnya dan samar sigot akad membuat kita pesimis. Ia dapat diterima. Jadi, menilai sah atau tidaknya jual beli tidak lagi dipenuhi oleh tidaknya rukun dan syarat yang ada, namun melalui prinsip-prinsip dasar. Kita semua tahu, rukun dan syarat kemajuan teknologi masih jauh panggang dari api. Selama dasar jual beli dijalankan, misalnya tidak mengandung unsur penipuan dan bukan prinsip untuk sesuatu yang manipulatif, jadi dalam jual beli online tidak diharamkan dan sah-sah aja. Wallahu alam. Nah, mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.